Halo, salam satu data. Malam ini Mimin akan berikan informasi terkait pelaksanaan CASN tahun 2024. Nah, ini ada beberapa informasi yang akan Mimin jelaskan kepada teman-teman nih ya. Nah, setelah beberapa hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu atau kemarin ya sebenarnya, itu sudah muncul peraturan Menteri Pan-RB ya, Kemenpan nomor 6 ya. Ini banyak pertanyaan terkait pelaksanaan CASN tahun 2024. Nah, yang sudah keluar, ini adalah peraturan Menteri Permenpan nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara. Ya, jadi ini adalah permen yang mengatur ini. Nah, ini sebenarnya Mimin tidak akan bahas secara detail ya, karena teman-teman bisa baca. Ini juga cukup banyak ya terkait mekanisme pelaksanaan bagi CASN tahun 2024. Nah, kemudian selain itu juga ini dikeluarkan Kepmen ya, itu permen dan ini adalah Kepmennya. Keputusan menterinya ini, tak Mimin besarkan dulu ya, yang bernomor 320 tahun 2024. Nah, ini teman-teman bisa download file ini di JDH ID-nya Kemenpan ya. Di teman-teman bisa lihat atau nanti teman-teman silakan lihat di link ya kalau belum punya filenya nanti silakan download. Nah, ini adalah terkait mekanisme seleksi pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2024. Nah, teman-teman ada baiknya ngelihat yang nomor Kemenpan nomor 320 ini ya. Nah, di sini teman-teman silakan cari di bagian ini ya, penetapannya ini ya. Misalnya mulai dari usia, persyaratan, kemudian pelaksanaannya, ketentuannya seperti apa gitu ya, kualifikasi pendidikan, kemudian dan segala jenis ya yang terkaitan dengan mekanismenya ya. Termasuk salah satunya adalah untuk putra-putri ya, yang khusus Kalimantan. Tahun ini ada tambahan untuk IKN tentunya ya. Karena seperti yang dibilang Pak Jokowi, memang tahun ini ada spesialis untuk penempatan di IKN dan ada formasi khusus spesial bagi putra-putri Kalimantan. Kalau yang kemarin kan putra-putri Papua ya, ini ada tambahan yang di poin E. Nah, ini Mimin juga tidak bahas secara detail. Nah, nanti di video berikutnya Mimin bahas ya kalau teman-teman memang perlu. Nah, tapi teman-teman perlu tahu Mimin sampaikan ini biar teman-teman bisa baca ya. Ini berurut, kemudian ini juga ada Kepmenpan nomor 321 ya, tahun 2024 tentang nilai ambang batas seleksi kompetisi dasar ya. Ini bagi teman-teman yang pilihannya adalah mengikuti yang PNS ya, bukan P3K tentunya ya. Ini adalah untuk SKD ya, seleksi kompetisi dasar pengadaan pegawai negeri sipil tahun 2024. Nah, ini teman-teman bisa baca, nanti ada di slide BKN ya, nanti akan Mimin bahas di slide yang satu ini. Nah, kemudian berikutnya ini juga ada ya, ada Kepmenpan juga, ini adalah Kepmenpan nomor 322 ya, tentang persyaratan surat tanda registrasi untuk melamar pada jabatan fungsional JF ya, kesehatan ya, JF-nya kesehatan dalam pengadaan aparatur sipil negara tahun 2024. Nah, di sini teman-teman bisa baca juga. Nah, di sini Mimin akan membahas mulai dari informasi NAB ya. NAB ini adalah nilai ambang batas ya sesuai dengan draft Kemenpan. Ini untuk SKD CPNS 2024 ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kategori pelamarnya, ada untuk kategori umum, putra-putri Kalimantan, cum laude, diaspora, dan disabilitas ya. Nah, ini untuk tes wawasan kebangsaannya, ini ada minimumnya ya, NAB-nya 65, 80, dan 166. Dengan total skor itu adalah 550. Kemudian sama putra-putri Kalimantan 65, 80, 166, ini maksimal 550. Kemudian di bagian cum laude ini tidak ada ya, tapi minimal TIU-nya 85, diaspora juga 85, disabilitas ini 60 ya. Dengan nilai kumulatif minimal 311, 311, dan 286 untuk ketiga jalur ini. Durasinya adalah 100 menit ya, kecuali teman-teman dari penyandang disabilitas sensorik netra itu ada tambahan 30 menit, jadi totalnya 130 menit. Ini bobot jawaban TWK dan TIU, benar 5, salah 0 ya, tidak menjawab 0. Jawab pilihan TKP ya, ini paling tinggi 5, paling rendah 1, tidak menjawab 0 ya. Untuk TKP memang nilainya berjenjang ya, 5, 4, 3, 2, 1, dan 0. Nah, ini keterangannya Mimin tidak bahas. Poin yang menarik itu ini adalah yang ini ya. Mimin akan bahas terkait skenario jadwal seleksi CPNS tahun 2024.
Tapi ini adalah skenario dan ini adalah untuk seleksi CPNS ya teman-teman ya. Jadi di sini ini setelah pasca penetapan formasi. Nah, ini disampaikan Pak Suharmen ya di Peti Sinka. Ini tanggal 29 kemarin ya. Nah, ini direncanakan itu di minggu ketiga bulan Agustus. Ya, ini memang sedikit molor dari schedule ya. Dimana ketika itu maunya Mei, yang rencananya dibuka berkali-kali tahun ini 3 kali, kemudian diundur ya. Dan ini skenarionya adalah di bulan Agustus minggu ketiga sampai dengan September minggu kedua ya. Ini adalah untuk pengumuman pendaftaran dan seleksi administrasi. Kemudian diikuti di bulan Oktober minggu kedua, 3, 4, dan sampai minggu kedua November ini adalah SKD ya. Seleksi kompetisi dasar untuk teman-teman CPNS. Kemudian ini ada pengumuman hasil SKD CPNS ini di bulan yang sama, di bulan November minggu kedua. Kemudian setelah itu akan mengikuti SKB ya. SKB ini adalah seleksi kompetensi bidang ya. Jadi teman-teman yang lulus 3 kali formasi di SKD ini kan setelah pengumuman akan mengikuti SKB tentunya ya. Melalui CAT dan non CAT ya. Ada yang tertulis ya, ada yang teknis yang langsung praktik ya, ada yang menggunakan CAT. Ini dijadwalkan sampai dengan minggu ketiga Desember ya. Kemudian ada pengumuman kelulusan akhir itu adalah di minggu kedua sampai minggu ketiga di bulan Januari tahun depan 2025 ya. Kemudian ini ada untuk proses ya dari sini sampai proses penerbitan NIP, usul penetapan NIP-nya itu dimulai dari minggu ketiga Februari ya sampai dengan minggu ketiga Maret 2025. Nah, ini adalah untuk teman-teman CPNS tentunya ya. Dan ini tidak ada lagi jadwalnya. Untuk teman-teman P3K, apakah gabung nanti kita tunggu ya berikutnya ya yang muncul saat ini. Baru bagi teman-teman CPNS tentunya ya di sini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, di sini ada alur pengadaan CASN tahun 2024. Nah, saat ini sebenarnya sudah tinggal ini saja ya. Kita sudah selesai ini, tinggal menunggu poin yang satu ini ya. Ini belum ya. Jadi kalau nanti sudah pengumuman untuk pelaksanaan tanggal, berarti instansi masing-masing akan mengumumkan formasi. Ini nanti teman-teman membuka situs portal karir ASN ya, portal karir ASN BKN. Teman-teman sudah tahu lah pastinya ya, SSC ASN. Jadi teman-teman harus membuat akun dan registrasi lagi ya dengan akun yang baru di tahun ini. Kemudian baru nanti ini akan memvalidasi nomor NIK teman-teman. Jadi pastikan nomor keluarganya valid ya, nomor kartu keluarga dan NIK-nya maksud Mimin. Kemudian baru mengikuti seleksi administrasi, kemudian baru masa sanggah ya apakah teman-teman itu lolos administrasi, sanggah kalau enggak. Kemudian peserta yang lolos administrasi mengikuti SKD dan SKT ya, seleksi kompetensi teknik tambahan ya. Nah, ini kemudian baru pengolahan nilai, pengumuman kelulusan, dan penetapan NIP atau NIP P3K, dan pengangkatan ASN. Proses terakhirnya ini. Nah, saat ini kita menunggu ini ya. Nah, ini kalau tidak salah sesuai schedule berarti dimulainya di sini ya, minggu ketiga Agustus ya. Berarti bulan depan kurang lebih tersisa 2 minggu lebih lah sekitar ya untuk pengumuman pengadaan CASN tahun 2024. Nah, teman-teman silakan baca ya beberapa Kepmenpan dan Permenpannya dimulai dari Permenpan nomor 6 tahun 2024. Nah, teman-teman bisa baca. Kemudian di ini ya, Mimin sarankan sih banyak membaca yang di poin yang satu ini ya, mekanisme seleksi pengadaan pegawai negeri sipil tahun 2024. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar ya. Nah, semoga informasi yang Mimin sampaikan kepada teman-teman ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan komen. Salam satu data.